Saudaraku, selamat pagi. Terima kasih Anda mendengarkan renungan kami pagi hari ini. Dan saudaraku yang kasih, saya masih ingin meneruskan renungan pagi ini diambil dari kisah seorang hakim pada zaman para hakim dari kitab Hakim-Hakim yang bernama Gideon atau Zerubabel. Dan kali ini seri yang keempat saya beri judul bukan oleh gagah perkasa manusia, tetapi oleh Tuhan. Saudaraku, teksnya diambil dari pasal 7 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Hakim-Hakim pasal 7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara yang kasih, demikian baca firman Tuhan. Sekali lagi tema yang saya angkat adalah bukan oleh gagah manusia tetapi oleh Tuhan. Saudaraku, setelah Gideon memastikan bahwa dia diutus Tuhan, lalu dia mengumpulkan orang Israel dan jumlahnya kira-kira 32.000 orang. Lalu mereka berkumpul di satu lembah berdekatan dengan pasukan orang Midian yang ada di lembah di utara mereka. Lalu pada saat itu, setelah mereka berkumpul itu, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon bahwa jumlah yang dibawa oleh Gideon itu terlalu banyak. Lalu Tuhan menyuruh supaya mengatakan kepada orang Israel siapa yang takut dan gemetar, supaya dia pulang. Yang luar biasa sudah dari pembacaan tadi, dari 22.000 orang gemetar dan disuruh pulang. Tinggallah 10.000 orang. Lalu Tuhan berkata bahwa itu jumlah masih terlalu besar. Jumlah itu masih terlalu besar. 1.000 orang masih terlalu besar. Jadi Tuhan katakan atas petunjuknya kepada Gideon, Gideon membawa orang itu ke sungai dan disuruh mereka minum. Lalu kemudian Gideon mengamati semua orang yang minum dengan cara memasukkan mulutnya ke air seperti anjing yang minum air, supaya mereka pergi meninggalkan medan dan kembali ke rumah. Lalu saudaraku, akhirnya yang tertinggal adalah tinggal 300 orang. 700 orang sudah pergi. Jadi saudaraku, yang pertama 22.000 orang pulang karena takut dan gemetar. Lalu setelah itu tinggal 1.700 pulang dan tinggallah 300 orang. Dengan 300 orang itu kemudian Gideon mengatur strategi dan melakukan cara untuk mengusir orang Midian. Yang luar biasa, Gideon tidak membawa pedang dan tumbak, yang dibawa adalah terompet atau sangkakala, dan buyung, dan obor. Di malam hari waktu pergantian jaga. Kemudian mereka memecahkan buyung, meniup trompet, dan mengeluarkan obor itu. Sehingga orang-orang Midian menjadi terkejut. Di tengah malam, tiba-tiba ada bunyi trompet, tiba-tiba ada lampu dari 3 kompi Gideon yang dibagi menjadi 3 arah. Sehingga orang-orang Midian menjadi ketakutan, berteriak-teriak, bingung, lalu saling baku bunuh. Dan mereka lari tunggang langgang. Dan dikejarlah oleh beberapa suku Israel dan oleh suku Naftali, Asher, dan juga suku-suku yang lain mengejar mereka. Yang luar biasa saudaraku, bahwa musuh yang sangat banyak itu tidak dikalahkan oleh pedang, tapi karena kuasa Tuhan. Benar, itu sebabnya saya beri tema, bukan oleh gagah dan kuat manusia, tapi oleh kuasa Tuhan. Saudaraku, orang-orang Midian itu 7 tahun lamanya menindas. Dan setelah itu Tuhan melepaskan orang Israel dari kuasa orang Midian. Dan Tuhan memberikan 40 tahun damai dan tentram
kehidupan bagi orang Israel. Saudaraku, dari cerita ini kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita mempercayai Tuhan dan melakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara ajaib. Dan karena itu, saudara, mari kita percayai Tuhan. Bukan oleh gagah dan oleh kuat kita, tapi oleh Roh Tuhan. Demikian kata Zakaria pasal 4 ayat 6. Mari kita mempercayai Tuhan. Walaupun memang kita harus melakukan bagian kita, melakukan tugas kita, tapi kita mempercayai, melangkah melakukannya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ada masa depan, ada berkat kehidupan bagi orang percaya. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini bahwa Engkau telah memberkati kami dan menolong kami. Bahwa Engkau telah menolong kami untuk kami bisa mendengar pelajaran untuk kami mempercayai Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat manusia, tapi oleh kuasa Tuhan. Tolong kami juga dalam segala hal, apapun situasinya, mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara.